Oke, ini kita mau mau ngerjain si tugas akhir mahasiswa nih, gitu. Mau kita respon nih, yang banyak banget asetnya, tapi nggak tahu mau diapain, dilanjutinnya gimana dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kita mau mulai dari mana gitu. Inspigo. Inspiration on the go. Approach by desainnya tadi nih, gitu kan. Kok kalian bisa menerapkan berbagai macam desain yang keren-keren untuk semua project-project kalian yang sudah berjalan gitu, dan itu berhasil mengcapture juga tuh attention dari luar. Ya. Nah, itu awalnya dari mana tuh untuk desain approach-nya ini? Iya, ini tuh kenapa kemudian menggunakan pendekatan desain dalam artian metode ya, jadi tidak melulu harus berkaitan dengan kreasi produk gitu misalnya, tapi sebagai metode gitu. Di Pleo itu yang salah satu yang kemudian kami bangun adalah tim yang interdisciplinary sifatnya gitu. Jadi saya sendiri background praktisnya lebih ke culture sebenarnya, cultural studies gitu. Jadi bukan desain gitu, tapi yang kami kerjakan justru menggunakan metode desain karena menurut kami, atau gini Mbak, kalau misalnya saya ngelihat ya diri saya yang banyak beririsan dengan proyek-proyek riset budaya, itu punya batasan, yaitu melakukan observasi gitu-gitu ya, meng-capture fenomena tertentu misal. Tapi pertanyaannya setelah kami melakukan itu atau setelah saya melakukan itu, what's next gitu. Oke, jadi kayak gini. Oke, kita udah tahu nih masalahnya apa, penyebabnya apa, why-nya udah tahu nih. Ya. Tapi terus how-nya itu yang bisa dijawab dengan pendekatan desain. Gitu. Jadi di sisi lain budaya ini bisa menjawab why-nya dan what-nya, tapi desain kemudian bisa menjawab how to-nya gitu. Jadi itu yang kemudian kami pakai. Nah, kalau di Pleo sendiri yang akhirnya berkembang sampai hari ini itu salah satu yang kami rasa cukup fit adalah menggunakan terma design diplomacy gitu. Jadi diplomasi desain. Karena kami melihat juga kerja-kerja desain itu tidak melulu harus directly berbicara penyelesaian masalahnya, Yes. atau ekspresi estetika gitu misalnya, Ya. tapi dia juga bisa menjadi ruang dialog gitu, sehingga ketika proses penyelesaian masalah itu sifatnya lebih partisipatif gitu. Jadi nggak melulu kayak desainer datang sebagai nabi yang menyelamatkan umat manusia gitu, tapi kemudian juga bisa dilihat, oke, ketika masuk ke sebuah konteks wilayah tertentu, komunitas tertentu, isu tertentu, ini juga sudah ada orangnya loh di situ yang juga punya pemikiran dan pengetahuannya gitu. Yang ini yang kemudian area-area yang bisa didekatkan gitu untuk kerja-kerja yang sifatnya lebih kolaboratif dan partisipatif tadi ya. Artinya statement tentang masalah itu juga tidak berangkat dari desainer gitu, tapi juga bisa berangkat dari ya orang yang di situ gitu. Makanya tadi kita bahas juga ya gitu. Ini tentu berkaitan dengan pertanyaan politisnya gitu, kayak siapa yang berhak menentukan masalah gitu. Yes, benar. Karena kalau misal kayak oke, desainer datang atau misal pemerintah datang gitu, atau misal kayak kita datang nih kayak ini masalah nih, tapi buat orang situ ini bukan masalah, ini mah udah keseharian gitu. Itu juga nantinya akan patah ketika sebuah program ini selesai dikerjakan, dan kita kan nggak bakal stay di situ terus ya gitu. Benar. Masyarakat di situ pertanyaannya akan tetap melanjutkan itu nggak, tanpa harus ada dorongan terus menerus nih dari kita. Bisa nggak mereka sustainable sendiri ya? Betul gitu. Bisa nggak mereka tetap melanjutkan apa yang mereka kerjakan, ada motivasinya terus gitu, tanpa kayak kita harus nyamperin, ngecek mereka terus. Nah, itu harus dibaca. Kalau misal mereka merasa memang itu masalah, itu yang kemudian bisa terbangun sustainability. Bagaimana mereka mau melanjutkan upaya-upaya ini nggak setelah programnya selesai. Benar. Tapi kalau mereka nggak merasa itu masalah, Iya. ya nggak ada motivasinya juga Iya, mereka karena kalau untuk misal kayak berlanjut. gampang nih datang bawa duit doang gitu, Iya. kita cabut ya udah. Iya, Gitu. udah selesai, kelar gitu. Malah akhirnya ada perubahan budaya, tapi mereka sendiri juga akhirnya disorientasi gitu, kayak ini kita udah terlanjur berubah nih budayanya gitu. Tapi di sisi lain juga mereka patah gitu untuk melanjutkan apa yang seharusnya gitu mereka kerjakan gitu. Karena kita datang nge-define ini nih masalahnya nih gitu, padahal buat mereka enggak. Gitu. Menarik banget. Jadi sebenarnya justru kalau misalnya menurutku ya, persepsiku, si diplomasi desain ini justru proses desainnya ini nih yang menjembatani kolaborasi antar multi stakeholdersnya tadi ya. Betul. Untuk bisa menyelesaikan masalah yang kalau emang diakui oleh komunitasnya Iya. itu akan menjadi masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya belum ya kita Benar. juga nggak bisa menjudge itu terlalu jauh gitu.
Keren. Oke, eksperimen dan desain bisa berdampak luas, apalagi kalau diterapkan dengan tepat. Nah, kita mau ngomongin lebih jauh ya, Dil, ya, tentang ini ya. Karena salah satu hal yang bikin kita tertarik tuh adalah si project material library. Library and lab. Lab and library. Lab and library gitu kan. Ini perpustakaan digital tapi mengarsipkan berbagai material alternatif. Yang aku lihat di situ ada mycelium gitu kan ya. Yang lain-lainnya aku nggak terlalu tahu itu apa. Mungkin bisa dijelasin juga ke kita. Nah, kenapa ide ini lahir? Apa kepentingan Adil dan Pleo untuk mengarsipkan berbagai material alternatif ini? Ya, ini tuh sebenarnya mundur dikit ke diskusi awal ya, gitu, tentang si tugas akhir mahasiswa tadi, Mbak. Okay. Gitu. Jadi salah satu pertanyaan lanjutan dari apa yang kami kerjakan ya di Pleo adalah, oke, ini kita mau ngerjain si tugas akhir mahasiswa nih, gitu. Mau kita respon nih, yang banyak banget asetnya tapi nggak tahu mau diapain, dilanjutinya gimana dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kita mau mulai dari mana gitu. Kita mau mulai dari mana yang pengerjaannya akan mudah. Tapi itu juga kemudian dampaknya bisa terukur gitu, bisa dilihat. Nah, si pendekatan yang kami baca ketika mempertanyakan itu adalah, oh berarti kita coba deh start dari project-project yang sifatnya fisikal sebagai tugas akhir nih. Karena kita nggak mungkin nih, misal kayak kita ngomongin metode filsafat gitu misal, ngomongin tentang filsafat, ngomongin tentang skema sosiologi gitu ke publik, itu akan jadi heavy lost gitu. In translation. Nah benar, itu loss in translation-nya gede banget Mbak gitu. Jadi kami pikir oke deh kita pilih bidang-bidang gitu atau fakultas yang memang berkaitan dekat dengan physical assets gitu. Ketika berbicara physical assets, tentu kita berbicara material gitu. Terus kami gali lebih jauh tuh. Oke, ini isunya apa sih kalau misalnya di Indonesia itu? Nah itulah kenapa kemudian kami banyak interaksi sama desainer. Pas ngobrol sama mereka itu pertama kali atau salah satu poin yang menarik adalah keterbatasan pilihan material yang mereka pakai untuk ngedevelop produk mereka. Jadi dari biasanya kayak kayu, bambu, logam gitu-gitu kan gitu. Tapi tawaran-tawaran barunya apa sih gitu. Nah itu mandek tuh. Mandek. Di sisi yang lain, saya ngebaca sebagai topik sustainability ini mulai meningkat, dan sebagai praktik luaran-luaran untuk menggunakan material-material yang alternatif itu muncul juga tuh Mbak gitu, muncul juga meskipun dalam letupan-letupan kecil ya gitu. Karena kami juga beberapa kali ke kampus tadi ya, keliling-keliling terus kayak ngeliat ini sebenarnya menarik juga nih, ada yang ngomongin material gitu-gitu ya yang sifatnya mikro tadi. Cuman penerapannya yang terbatas. Jadi ini jadi ada kayak dua sisi gitu ya. Yang satu material designer yang biasanya anak ria, tekstil gitu ya. Mereka punya advancement di dalam mengembangkan material, tapi terapan produknya terbatas gitu. Oke, jadi aksesoris gitu. Di sisi yang lain, yang teman-teman emang designer produk punya advancement di pengembangan produknya, tapi materialnya yang terbatas. Nah, sehingga waktu itu kita coba dorong gimana kalau misal kita bikin project yang semi iseng, karena itu sebenarnya pas COVID juga sih Mbak gitu. Dan itu saya udah selesai dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Terus waktu itu kayak kita mau ngapain nih gitu, kayak belum ada yang dikerjain juga dan COVID. Jadi kayak berbulan-bulan di rumah gitu. Tapi waktu itu idenya udah muncul. Jadi waktu itu kayak ya udah deh kita mulai ngerjain itu gitu. Sebagai project-project iseng ya gitu, untuk mulai ngontakin satu-satu. Terus karena kita punya banyak waktu pas COVID, scroll tuh cari di Instagram gitu. Oh ini masuk nih di kurasi kami gitu. Ya udah di DM gitu ya, di DM mau nggak ini kita punya project ini. Oh ya mau. Tuh jadinya nambah tuh. Jadi banyak. Terus kenapa kemudian kami pilihnya Instagram itu juga menarik karena ada dua hal. Yang pertama ya karena itu gratis. Gitu. Bener. Ngapain bikin yang aneh-aneh ya? Kita perlu bikinin MVP-nya dulu deh gitu, bikin yang gampang. Yang kedua adalah selama ini kalau misal saya ngelihat material library itu spesifik banget, atau ownership-nya itu biasanya di kampus gitu, yang accessibility-nya juga terbatas kan Mbak itu. Atau industri misal. Yang itu akhirnya jadi jarak ke publik. Nah, apa yang kami lakukan melalui medium Instagram aja udah yang gampang gitu, yang murah, gratis, biar juga bisa diakses oleh publik
Sehingga ngedorong juga ini ada nih tawaran-tawaran material baru yang bisa dipakai, siapapun yang mau collab udah silakan langsung aja colek si desainernya atau si developernya gitu. Jadi di situ pun kami buka ini siapa yang ngerjain ini siapa gitu misalnya. Nah justru dari situ kemudian muncul program-program lanjutan, karena waktu itu kami di outreach sama British Council, terus ngobrol kan, ngomongin tentang ini, terus mereka nanya, kalian ada program nggak kira-kira yang mau dikerjain nih berkaitan sama ini. Nah waktu itu ada satu program yang kami pikir akan menarik, kalau itu tadi berangkatnya mempertemukan antara material designer dengan product designer gitu, yang kemudian si program ini namanya Altermeter. Altermeter itu di tahun 2022-23, jadi 2 tahun. Itu kami jalan bareng British Council, Cass Foundation, sama Scotland Applied Arts. Itu simple ya gitu. Ya udah kita pilih 5 desainer Indonesia, 5 desainer UK, terus mereka ketemu gitu, mereka bikin project bareng, riset bareng, eksperimen bareng, terus outputnya itu diangkat gitu. Oke, ini isunya apa nih, narasinya apa, tapi juga kemudian secara teknis material dan produknya itu apa yang mau ditawarkan. Nih seru banget. Terus udah gitu berapa lama itu waktunya untuk para desainer dari Indonesia sama dari UK-nya berkolaborasi? 4-6 bulan ya. 4-6 bulan. Nah tapi yang pertama itu karena lagi COVID jadi full online. Baru yang Altermeter kedua itu ada residensi, jadi desainer UK-nya ke Indonesia buat mereka riset bareng gitu. Wih keren. Iya bener-bener yang namanya design diplomacy ya, diplomasi desain tadi ya, mulai tergambar di situ di project itu. Ini bukan alma mater, apa tadi namanya? Altermeter katanya sampai volume 2 tadi aku lihat. Betul. Jadi tahun ini ada lagi nggak kira-kira? Nah kelanjutan dari Altermeter ini sebenarnya program yang lebih gede, ya. Tapi namanya beda, Design Matters Lab. Kita bahas. Sekarang lagi lagi digodok. Bukan, lagi di present. Oh, lagi di present. Di Erasmus. Inspigo, inspiration on the go.